Masyarakat itu mengharapkan betul bagaimana kerja nyata dari kawan-kawan organisasi itu terkait perjuangan-perjuangan sosial ini, sosial dan kemanusiaan ini. Ya, gagasan dan ruang-ruang debat diskusi itu tetap harus dilakukan, karena itu sudah menjadi ciri khas aktivis-aktivis mahasiswa, tetapi harus dibarengi dengan kerja nyata juga, kerja action yang harus dilakukan oleh kawan-kawan organisasi, baik itu organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi kepemudaan. Jadi kan Karang Taruna itu periodisasinya 5 tahun kan. Jadi apa saja yang sudah kakak lakukan waktu menjabat sebagai ketua Karang Taruna? Jadi yang pertama seperti yang kakak sampaikan tadi, ya, kakak mengadopsi pengalaman dan ilmu-ilmu yang kakak dapatkan selama organisasi di mahasiswa. Ya, yang pertama tentang kondisinya Karang Taruna pada waktu itu terjadi stagnan, bukan vakum, sebenarnya stagnan kan, ada tapi tidak terlalu maksimal berjalan. Nah, jadi yang kedua, tidak berjalan kedua emang Karang Taruna ini hanya sebatas nama selama ini, sudah cukup lama hanya sebatas nama Karang Taruna ini. Seperti yang kakak sampaikan ada, tapi tidak terlalu maksimal berjalan. Nah, kakak coba untuk lagi-lagi sebelum berlayar itu kita coba untuk memahami peta dulu. Kalau sudah berjalan itu untuk memahami peta, kalau berlayar itu memahami kompas dulu kan. Artinya seperti itu. Kakak coba untuk memahami Karang Taruna itu harus seperti apa sih, seperti itu kan. Jadi Karang Taruna ini perlahan-lahan kakak pahami, oh Karang Taruna ini adalah organisasi pemuda yang menaungi pemuda yang lebih konsen kepada wilayah sosial. Nah, lagi-lagi dalam untuk menjalankan roda organisasi ini kunci awalnya adalah penguatan internal. Nah, yang kakak lakukan dalam konteks penguatan internal ini agak sedikit beda-beda tipis dengan yang kakak lakukan di MUBA, adalah bagaimana mengembalikan organisasi ini sesuai dengan aturan main organisasi atau anggaran dasar organisasi Karang Taruna. Selama ini dalam proses menjalankan aktivitas internal Karang Taruna ini tidak pernah melakukan proses pemilihan di tataran satu tingkat di bawah kecamatan, tidak pernah. Semuanya ditunjuk, berganti camat, berganti Karang Taruna, atau Karang Taruna hadir ketika dibutuhkan saja. Nah, kita melakukan keputusan bagaimana Karang Taruna ke depan ini harus berjalan sesuai aturan main organisasi. Walaupun itu cukup kaget bagi kawan-kawan Karang Taruna di level kecamatan. Nah, kakak coba untuk bersharing dan meminta pendapat maupun meminta bocoran kepada Karang Taruna daerah lain supaya Karang Taruna ini bisa sama seperti daerah-daerah lain. Nah, Karang Taruna MUBA ini sebelum kakak itu tidak terlalu masuk di dalam tataran hitungan di Karang Taruna provinsi. Dalam aktivitas organisasi itu jarang dia hadir, terlibat dan sebagainya. Nah, itulah yang pertama kakak lakukan adalah mengembalikan aktivitas Karang Taruna ini sesuai aturan. Yang pertama adalah proses pemilihan Karang Taruna kecamatan itu harus melalui forum temu karya kecamatan. Kalau di Karang Taruna itu memang cukup berbeda dengan organisasi lain. Kalau organisasi lain dalam proses tingkat tertingginya itu kan ada musda, ya, ada konferensi. Kalau kita di rumah anggota, tapi kalau di Karang Taruna itu temu karya.
Jadi kita lakukan Karang Taruna Kecamatan untuk meregenerasikan kepemimpinan di dalam tubuh Karang Taruna Kecamatan itu melalui proses forum temu karya Karang Taruna Kecamatan. Nah, alhamdulillah kawan-kawan pengurus kecamatan itu setuju dan mengikuti itu walaupun berat hati. Ya, tantangannya ada sebagian orang Karang Taruna Kecamatan, ketua-ketua kecamatan ini tidak terima karena dia masih mau menjadi ketua Karang Taruna tapi tidak mau mengikuti proses temu karya Karang Taruna Kecamatan. Tapi bagi kakak, aturan harus ditegakkan. Persoalan dia benci atau tidak dengan kita itu sudah persoalan lain. Yang penting dia harus menjalankan roda organisasi ini sesuai dengan aturan. Karena kakak punya prinsip, punya keyakinan apapun yang kita lakukan hari ini tidak semua orang itu akan menerima. Apalagi ini menyangkut kepentingan orang dan sebagainya. Tetapi kakak punya prinsip, walaupun itu melahirkan ketidaksukaan orang, tapi itu akan melahirkan pujian di kemudian hari. Itu prinsip kakak pada waktu itu. Jadi mau tidak mau dengan terpaksa kita laksanakan temu karya itu Karang Taruna Kecamatan. Alhamdulillah dalam proses kakak menjalankan roda organisasi Karang Taruna kita laksanakan hampir semua Karang Taruna Kecamatan itu sudah melaksanakan temu karya itu. Bahkan ada yang melaksanakan temu karya itu harus 2 kali. Kenapa 2 kali? 1 bulan dia sudah terpilih, tidak terbentuk pengurusan, tidak pelantikan, kakak caretaker lagi. Ada berapa kecamatan yang kakak 2 kali caretaker? Nah, yang kakak tawarkan kepada mereka itu, yang kakak tanamkan komitmen kepada mereka itu pada waktu itu, dia harus memiliki semangat yang sama dengan kakak dalam membesarkan organisasi Karang Taruna ini. Jadikanlah organisasi Karang Taruna ini jalan pengabdian kepada masyarakat. Selain daripada itu, emang jadikan Karang Taruna ini untuk berproses. Ya, itu yang kakak lakukan. Walaupun ketua-ketua lama yang pada waktu itu kakak paksakan untuk temu karya ini tidak kenal dan kakak dan ada yang membenci kakak, ya kakak terima. Tapi alhamdulillah ketua-ketua selanjutnya yang lahir di temu karya itu di kecamatan itu memiliki semangat yang luar biasa dalam hal menggelorakan Karang Taruna. Nah, yang kakak sampaikan kepada mereka itu, ya sesuai dengan misi kami di kabupaten. Selain daripada mengembalikan Karang Taruna ini kepada aturan main organisasi, kedua mencoba untuk mentransformasi paradigma terhadap Karang Taruna. Apa sih itu? Ya kakak sampaikan awal tadi, orang menganggap Karang Taruna ini organisasi olahraga. Jadi ini seperti ini adanya. Kalau kakak turun ke kecamatan itu atau ke desa, sering kadang-kadang ditanya, ketua Karang Taruna kabupaten, pasti banyak voli, sepak bola dan sebagainya. Karena yang terbangun image di masyarakat itu organisasi olahraga. Apakah salah? Masyarakat tidak, kita tidak boleh juga menyalahkan mereka karena selama ini tidak ada sebuah sosialisasi atau edukasi pemberitahuan kepada mereka baik secara lisan maupun secara aktivitas organisasi sehingga mereka mengetahui apa sih Karang Taruna. Alhamdulillah hari ini dengan semangat yang sama dengan ketua-ketua kecamatan yang terpilih melalui forum temu karya itu sama-sama untuk menggelorakan Karang Taruna ini, bahwasanya Karang Taruna ini adalah sebuah organisasi kepemudaan yang konsen di wilayah sosial. Aktivitas olahraga itu di dalam balutan kesosialan itu. Jadi yang utama adalah kegiatan sosial. Ya, sosial. Jadi selama menjabat 1 periode, apa kegiatan apa aja Pak yang misal Kakak galakan dalam sosialisasi atau edukasi? Yang pertama, selain daripada kita menjalankan amanat aturan organisasi, program-program yang kita lakukan terus kita melakukan sebuah seperti biasa, yang namanya kita nih memiliki latar belakang aktivis mahasiswa, jadi kadang-kadang agak susah melepas kebiasaan forum-forum diskusi, forum-forum seminar. Nah, jadi yang tadinya Karang Taruna itu hanya sebatas di wilayah turnamen dan sebagainya, di zaman kakak itu sering kakak buat acara sesuai dengan momentum juga.
kalau dari momentum pemilu kita coba untuk membuat acara seminar untuk bagaimana memahami tentang pemilu dan sebagainya. Ketika ada sebuah melihat kondisi terlalu tingginya angka penyalahgunaan narkoba, kita buat seminar narkoba dan sebagainya. Selain daripada itu, ya kita juga melakukan kegiatan sosial. Tetapi yang harus saya sampaikan, Adinda, sosial ini bukan hanya dalam wilayah kegiatan-kegiatan memberi dan sebagainya, tetapi bagaimana sosial ini lebih dikemaskan sesuai dengan memaknai sosial ini ada tujuannya adalah kesejahteraan sosial. Nah, kawan-kawan juga kita dorong, kita motivasi bagaimana Karang Taruna ini menjadi sebuah alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, programnya adalah bagaimana sesuai dengan amanat aturan organisasi hasil dari Tukum Karya Nasional dengan peraturan Menteri Sosial, Karang Taruna itu harus mengembangkan usaha ekonomi produktif. Jadi Karang Taruna itu harus berbisnis. Ya, Karang Taruna itu harus berwirausaha pada waktu itu. Jujur, belum terlalu maksimal kita lakukan itu, tapi ada sebagian Karang Taruna di tempat kita itu sudah melakukan aktivitas itu. Ya, kita Karang Taruna Kabupaten ini mendorong, mendukung, memberi, memfasilitasi supaya kerja keras dari kawan-kawan ini bisa didukung dan disupport oleh pemerintah. Itu tapi yang kita lihat kayaknya banyak juga prestasinya. Boleh nggak disebutin prestasi apa aja yang telah diraih Karang Taruna? Sebenarnya bukan prestasi kakak, tapi prestasi kader Karang Taruna. Seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, Karang Taruna Muba ini sebelum kakak ini cukup atau sangat jarang muncul di level provinsi, sehingga aktivitas kegiatan di level provinsi itu jarang mengikutsertakan. Selain daripada program-program Karang Taruna provinsi, kedua ada juga program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang melibatkan keterwakilan Karang Taruna Kabupaten Kota se-Sumsel. Muba tidak pernah itu. Jadi kalau di Dinas Sosial itu, provinsi itu, dia itu setiap tahun itu ada perlombaan pilar-pilar sosial berprestasi. Nah, jadi Karang Taruna ini dipertandingkan lah artinya, atau diadu berkompetisi siapa yang terbaik di antara yang baik lah. Nah, Muba di 1 tahun kakak menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten Muba, di 2017 kakak ikut, tapi tidak menampilkan apa yang harus kakak tampilkan. Kakak cuma berorientasi ingin mengetahui apa sih yang dikompetisikan ini, gitu. Cek ombak lah. Ya, di tahun selanjutnya, jadi Karang Taruna Muba memutuskan mengirim salah satu, karena pesertanya Karang Taruna kecamatan desa ya. Jadi kita utus 1 desa. Kita kalau kakak tidak salah waktu itu kakak utus Karang Taruna Seri Damai. Seri Damai itu di Kecamatan Keluar. Nah, karena sering berkomunikasi, sering berdiskusi, dan kakak apresiasi dengan semangat kawan-kawan Karang Taruna Seri Damai itu, isu yang dia bangun itu adalah bagaimana menjaga sungai. Ya, waktu itu menjaga sungai supaya tidak terjadi illegal fishing dan sebagainya. Kedua, balutan di dalam hal menjaga sungai ini, tapi di atasnya dibuat tempat-tempat rekreasi lah, walaupun sesederhana mungkin ya, dibuat rekreasi sehingga menghasilkan orientasinya, menghasilkan income untuk Karang Taruna tadinya. Nah, karena kakak cukup menarik dan sangat cukup senang apa yang telah dilakukan oleh Karang Taruna itu, kita kirim untuk membawa nama Karang Taruna Muba atau nama Kabupaten Muba ikut di kompetisi itu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk yang pertama kalinya kita ikut itu, alhamdulillah kita mendapatkan peringkat 1 di Sumatera Selatan. Nah,
peringkat 1, ternyata lanjutan dari kompetisi itu siapapun yang mendapat peringkat 1 dikirim ke Jakarta pada waktu itu. Nah, kakak juga kaget, ternyata ada lanjutan kan. Nah, akhirnya kita ini ngobrol dengan kawan-kawan kantor Sri Damai bagaimana melakukan persiapan untuk di ajang nasional atau di tingkat di pusat kan. Nah, tapi kawan-kawan sampaikan tidak usah terbebani untuk mendapat juara yang fantastis, tidak, tapi jadikan momentum ini untuk belajar supaya bisa melihat bagaimana karantina di daerah lain itu lebih hebat dari kita. Nah, alhamdulillah pada waktu itu berkesempatan hadir langsung itu Pak Benny ikut hadir menyaksikan presentasi karantina Sri Damai yang mewakili Sumsel di forum itu. Saya juga ikut mendampingi Pak Benny menyaksikan langsung. Walaupun hasil akhirnya kita tidak masuk di 20 besar, tapi kami tetap bangga, kawan-kawan Sri Damai kami tetap menginformasikan bahwasanya momentum ini sangat berharga bagi kami dan terkhususnya bagi kawan-kawan yang berada Sri Damai. Nah, di tahun selanjutnya karena ini sudah berjalan ya, tahun selanjutnya kakak coba geser di kecamatan lain. Ya, tidak dikeluar lagi, kakak geser di kecamatan lain. Udah itu kecamatan ialah kecamatan Bawasuka, Desa Gajah Mati. Nah, kalau Desa Gajah Mati itu masih berbau air juga deh. Jadi dia ini memanfaatkan bekas galian atau embung di tengah desa, dibersihkan dan sebagainya, akhirnya dibuat tempat rekreasi, tempat spot foto dan sebagainya, dikasih ikan, tempat pemancingan, dan itulah menjadi sumber pemasukan income untuk karantina desa tersebut. Alhamdulillah sampai berakhir masa jabatan kakak, objek itu atau rekreasi itu tetap berjalan sampai hari ini. Setelah kakak berakhir masa kepengurusan di Karang Taruna, sekarang kakak duduk di sebagai staf khusus Bupati Musi Banyuasin bidang sosial pemberdayaan disabilitas. Itu bagaimana kak? Ataukah latar belakangnya karena pemerintah melihat dedikasi kakak terhadap kegiatan sosial selama ini, kakak direkrut atau dijadikan sebagai staf khusus, itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya jabatan amanah staf khusus ini ya mungkin kalau boleh istilahkan bonus lah. Bonus apa yang sudah kita lakukan, walaupun yang kita lakukan selama ini belum terlalu berefek secara besar kan. Masih banyak orang-orang di dunia ini yang lebih punya peran penting atau punya peran besar lah dalam hal berbuat menghadirkan kebaikan di dunia. Nah, jadi deh sebelum kakak menjelaskan terkait jabatan yang diamanahkan kepada kakak itu, sebenarnya ini spirit kesosialan ini lahir pada waktu itu dan sebenarnya diperkuat ketika kakak-kakak Taruna. Sebenarnya ini akumulasi, jujur ini akumulasi. Seperti yang kakak sampaikan di awal bincang-bincang kita tadi, sebenarnya kakak ini termotivasi pada waktu itu kepada orang tua kakak sendiri pada waktu itu. Kakak ini deh hidup di keluarga yang biasa-biasa baik, tapi kebetulan orang tua kakak ini, bapak kakak ini pejabat negara, walaupun pejabat paling rendah, ialah ketua RT. Ya. Nah, jadi di masa-masa kecil kakak pada waktu itu sering kakak melihat aktivitas kegigihan dari seorang ayah bapak kakak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bertetangga dengan cara baik, membantu, tolong-menolong dan sebagainya. Kedua, lingkungan kita tempat tinggal kita ini tetap mengedepankan gotong royong, sehingga itu tertanam di dalam diri kita. Tetapi kan bedanya ketika kita mengenal organisasi, sesuatu yang sudah tertanam adalah jiwa sosial ini lebih dikemas dalam konteks gerakan ormanya. Ya, nah ketika kita dari step by step kakak berorganisasi, dari mahasiswa sampai ke pemudaan, kebetulan juga karena keturunannya orientasinya adalah kerja sosial. Nah, ya
terakumulasi besar spirit sosial ini yang menggebu-gebu di dalam diri kakak. Entah ada bisikan apa pada waktu itu deh, kalau kakak tidak salah. Jadi ada agenda buka bersama. Nah, buka bersama di bulan Ramadan yang ialah melibatkan pemerintah dan pemerintah. Ya. Nah, sebelum acara itu kakak terlintas ingin menghadirkan di acara itu kawan-kawan atau masyarakat kaum disabilitas. Itu awal kakak lebih mengenal disabilitas itu. Sebenarnya kita ini sudah dari kecil sudah tahu ya, ini disabilitas dan sebagainya. Nah, lebih mengenal lebih dalam itu awalnya itu gara-gara acara itu. Nah, kakak berdialog pada waktu itu dengan Pak Bupati bahwa acara ini buka bersama ini bukan hanya pemuda, tetapi ada masyarakat kaum disabilitas. Kurang lebih ada berapa puluh orang yang dihadirkan karena kakak kurang tahu betul siapa landing sektornya sebenarnya disabilitas ini di pemerintahan. Ternyata landing sektornya di dinas sosial. Akhirnya dibantu oleh dinas sosial untuk menghadirkan masyarakat atau saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, mungkin itu jodoh atau perantara Tuhan, ya. Setelah acara itu, kawan-kawan disabilitas ini meminta untuk waktu untuk bisa berdialog langsung dengan Pak Bupati. Nah, akhirnya kakak fasilitasi untuk berdialog langsung. Ternyata kawan-kawan disabilitas ini memiliki semangat dan mimpi yang besar terhadap disabilitas Kabupaten Musi Banyu. Jadi tersambung antara kawan-kawan disabilitas ini dengan pemerintah dan terjadilah diskusi ringan antara kakak kawan-kawan disabilitas dengan pemerintah. Nah, dari situ pemerintah juga menyambut apa yang menjadi mimpi cita-cita dari kawan-kawan disabilitas ini. Kakak juga ikut mendorong itu sehingga lagi-lagi perjuangan ini karena begitu ini berlatar belakang organisasi, kita mendorong dan sangat mendukung kawan-kawan ini berjuang melalui organisasi. Nah, akhirnya terbentuklah organisasi khusus disabilitas. Yang pertama ada namanya Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Musi Banyu. Nah, dan satunya lagi ada NPCI, National Public Komite Indonesia ini. Nah, kalau NPC ini fokus organisasi yang berorientasi kepada atlet dan olahraga disabilitas. Tapi kalau PPDI ini adalah organisasi besar yang menampung seluruh disabilitas, tidak melihat profesi, tidak melihat disiplin ilmunya, tidak melihat latar belakang jenis disabilitasnya. Tapi ini berkolaborasi antara PPDI dan NPC. Kakak masuk di kedua-duanya, diajak oleh kawan-kawan dan saudara-saudara kita untuk tergabung di dalam organisasi itu. Walaupun kakak tidak memegang status sebagai warga disabilitas, tapi kakak memiliki semangat yang sama dan sangat berharap supaya disabilitas Mumbai ini lebih terberdayakan, sehingga lahirlah sebuah tagline lah, kalau istilah tagline yang menjadi sebuah motivasi kami, kakak dan kawan-kawan disabilitas, begitu pun ada kawan-kawan yang lain relawan disabilitas ini, bahwasanya disabilitas Mumbai ini harus pada wilayah pemberdayaan, tidak hanya terfokus dalam polarisasi bantuan sosial, tapi lebih pada pemberdayaan. Pemberdayaannya ini adalah kita ini memberi kesempatan dan mendorong dan memberi kesempatan kawan-kawan disabilitas ini untuk bisa berkarya dan berprestasi setara, betul. Ya, jadi yang menarik adalah kenapa waktu buka bersama di momen itu kakak memiliki ide untuk mengajak teman-teman dari penyandang disabilitas, ataukah pemerintah sendiri sebenarnya tidak concern, tidak fokus kepada teman-teman penyandang disabilitas, sehingga kakak
mengajak mereka untuk berdiskusi lah kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, dikatakan tidak konsen sebenarnya peduli, pemerintah itu tetap peduli selama ini terhadap disabilitas ini. Tapi kadang-kadang arah konsentrasi dalam hal mewujudkan kesetaraan disabilitas ini tidak total pada waktu itu. Hanya sebatas eventnya disabilitas dihadirkan hanya untuk dikasih bantuan di momen-momen tertentu, dikasih bantuan sosial, hanya sebatas itu pada waktu itu. Tetapi setelah terbentuknya organisasi dan seringnya terjadi dialog, kemudian diskusi secara bersama kawan-kawan aktivis disabilitas, kakak dan pemerintah, akhirnya tidak sesederhana itu yang harus kita berikan terhadap disabilitas itu. Bahwasanya kita harus lebih mendorong disabilitas ini yang kakak sampaikan tadi, harus pemberdayaan. Nah, itu kan. Oke. Tadi kan berawal dari ide kakak mengajak mereka dan akhirnya sekarang menjadi itu sebelumnya sudah ada organisasinya atau setelah diajak diskusi langsung ada organisasi dulu atau diskusi dulu? Luar biasanya seperti ini, Adina Rismila. Sebagian kawan-kawan warga disabilitas ini, mereka memiliki status disabilitas, tapi dia memiliki semangat berjuang untuk disabilitas. Ini luar biasa mereka, kan? Nah, sebenarnya mereka ini sudah lama berupaya bagaimana untuk menghidupkan organisasi yang mereka ketahui, ya, karena ada organisasinya disabilitas ini. Tetapi tidak terlalu seperti apa, ya? Tidak stagnan, tidak, tapi agak sudah makan waktu yang panjang sehingga tidak terwujud pembentukan itu. Ketika sudah membentuk itu, akhirnya dengan setelan kilat cepat legalitas pengukuhan dari organisasi itu dilakukan pada waktu itu, dibarengi pelantikan PPDI dan pelantikan MPCI pada waktu itu. Nah, tambahan apa yang menjadi pertanyaan Adina Rasmila tadi, sebenarnya setelah melakukan aktivitas itu, ya, sudah terbentuk dan sebagainya, tepatnya di tahun 2001 itu Pak Bupati ini mungkin secara bentuk komitmen besarnya terhadap disabilitas membuka satu porsi yang berkaitan dengan pemerintah ini, ialah menambah porsi jabatan di staf khusus ini, memberi ialah nambah bidangnya adalah bidang sosial pemberdayaan disabilitas. Nah, kakaklah disuruh ke sana, diberi amanah itu untuk memegang amanah menjadi staf khusus Bupati bidang sosial pemberdayaan disabilitas ini. Nah, kakak coba berpikir, tadi agak cukup berat kakak menerima ini, sebenarnya agak cukup lama kakak memikirkan ini. Kenapa harus staf khusus bidang disabilitas? Sebenarnya kakak ini kan berlatar belakang pemuda, organisasi, kan, dan sebagainya. Tapi mungkin ini jalan satu-satunya untuk lebih menguatkan perjuangan kakak dalam hal berjuang bersama-sama kaum disabilitas untuk mewujudkan mimpi besar warga disabilitas di Kabupaten Musi Banyuasin. Artinya tadi kakak bilang bahwasanya teman-teman penyandang disabilitas ini kurang total, pemerintah kurang total untuk memperhatikan. Artinya belum terlalu diperhatikan dong dari pemerintah. Sekarang setelah adanya kakak sebagai staf sus dan sudah ada organisasinya, adakah perbedaan yang signifikan konsentrasi pemerintah terhadap teman-teman penyandang disabilitas? Kalau sekarang sangat signifikan dan sangat luar biasa, ya, kemajuan progresnya terkait disabilitas. Yang selama ini hanya terpolarisasi bantuan sosial, tapi hari ini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki komitmen yang besar terhadap disabilitas Nimba ini, tidak hanya di wilayah itu. Nah, kenapa kakak sampaikan ada progres yang cukup luar biasa? Hari ini di Kabupaten Musi Banyuasin itu
ya di wilayah pemerdayaannya itu ya sudah ada aktivitas-aktivitas pelatihan dan pengembangan usaha disabilitas ya. Selain daripada itu ada beberapa dinas-dinas inovasi dan gagasan mereka sendiri mungkin melihat dari rangsangan-rangsangan gerakan-gerakan disabilitas ini, akhirnya mereka melahirkan ide yang menjadi sebuah kebijakan kan. Contoh ada di Snaker, Dinas Tenaga Kerja itu melahirkan sebuah program unit layanan disabilitas tenaga kerja. Jadi UILD ini ada sebuah kelembagaan untuk memfasilitasi disabilitas dalam hal memenuhi hak-haknya di wilayah tenaga kerja. Nah, jauh sebelum itu ada juga Dispora, ya, Dinas Pemuda dan Olahraga pada pariwisata Kabupaten Muba. Nah, Dispora ini hari ini dia lebih fokus juga memfasilitasi, membina, mendorong atlet-atlet disabilitas. Jadi kalau selama ini hanya terfokus atlet-atlet normal, hari ini diubah. Dispora juga sudah melakukan program untuk pembinaan atlet-atlet disabilitas. Nah, kebetulan pada momentum sekarang lagi ada namanya ajang Perpaprov itu pekan pekan paralimpik provinsi ya. Pekan olahraga provinsi skala provinsi, kalau umumnya Perprov, kalau disabilitasnya Perpaprov. Di Sumsel ini baru yang ketiga dilaksanakan. Nah, kita Kabupaten Muba sekarang sudah ikut yang kedua. Nah, yang pertama kemarin 2 tahun yang lalu itu di Pragubuli kita mengirim 11 orang atlet disabilitas. Yang sekarang tahun ini tuan rumahnya Batu Raja waktu kita mengirim 57 atlet disabilitas. Nah, kami kakak dan kawan-kawan pejuang-pejuang disabilitas di organisasi disabilitas sangat mengapresiasi itu terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Muba, sehingga hari ini image-nya disabilitas ini memiliki kesetaraan yang sama. Dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana juga di Muba Perlantaran hari ini hak-hak disabilitas itu ini sudah terpenuhi walaupun belum seluruhnya. Apa aksesibilitasnya? Jalan-jalan trotoar sudah menyimpulkan menampilkan jalur disabilitas, kantor-kantor seperti itu sebagian, walaupun belum total secara maksimal ya. Tapi kakak bisa menyampaikan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hari ini bisa kita katakan sangat memiliki komitmen besar terhadap disabilitas di Kabupaten Musi Banyuasin. Apa saja program unggulan dari pemerintah terhadap teman-teman penyandang disabilitas? Ya, program unggulannya adalah seperti kita lebih dalam konteks pemberdayaan dan investasi hari ini. Ya, bantuan sosial harus tetap berjalan karena itu landing sektornya adalah dinas sosial. Tapi kita lebih mengemas disabilitas ini harus pemberdayaan dan investasi. Nah, kakak sebagai staf khusus juga coba untuk memetakan ini, di mana wilayah dinas masuk di dalam wilayah pemberdayaan, di mana dinas masuk di wilayah prestasi. Kalau di Spopar itu masuk di wilayah prestasi, karena atlet kan. Ya. Kalau di Snaker itu kan pemberdayaan, ya. Dan ada dinas-dinas lain, UMKM. Alhamdulillah hari ini hampir seluruh dinas itu berbondong-bondong kegiatannya tiap tahun itu pasti ada melibatkan disabilitas. Entah itu pelatihan, ya, entah itu bantuan, atau sejenis yang lain lah. Yang jelas setiap dinas itu selalu melibatkan disabilitas setiap program. Itu dari semua teman-teman dari penyandang disabilitas itu udah tercover semuanya kak dari kabupaten seluruh kecamatan. Itu menjadi PR kita. Oke. Yang menjadi PR. Kenapa katakan PR? Hari ini data total seluruh disabilitas ini deh, kakak pastikan belum seluruhnya terdata. Apa faktornya? Ada bermacam-macam indikator. Sehingga ini sampai hari ini belum
terdata kesalahan keseluruhan. Yang pertama, kesusahan dalam mendata ini. Kenapa? Kadang-kadang di bawah ini terjadi benturan-benturan terkait pendataan ini. Kenapa? Ada sebagian masyarakat menganggap masih berpegang disabilitas ini aib. Ya, sehingga keluarga ataupun orang tuanya masih malu, memiliki rasa malu apabila anaknya itu ditampil dengan berstatus disabilitas. Nah, yang ini yang dilakukan oleh kawan-kawan organisasi disabilitas ini terus berupaya mensosialisasikan bahwa disabilitas itu bukan aib. Kalau istilah ini pokok ini bahwasanya disabilitas ini sebuah keunikan lah, ya, keistimewaan, bukan aib sebenarnya. Nah, kita juga harus bersama-sama untuk mendorong apa yang menjadi hak mereka. Tidak boleh mereka itu disampingkan atau dikecilkan dan sebagainya. Nah, itu salah satu faktor atau indikatornya ya. Yang kedua, emang jangkauan wilayah Mumbai ini. Nah, tetapi data yang sudah masuk hari ini walaupun belum bisa dikatakan secara total, kurang lebih sudah 1.500 warga Musi Banyuasin yang berstatus disabilitas dengan bermacam-macam jenis disabilitas. Tapi kalau boleh tahu keunikan atau keunggulan apa sih yang mereka miliki? Misalnya kan ada yang atlet atau ada yang bisa bermain musik atau keahlian yang seperti apa lagi? Ya, sebenarnya kalau berbicara keunggulan mereka itu sangat banyak. Ya, kalau di wilayah atlet kan bermacam-macam jenis olahraga yang mereka kuasai. Dari segi teknologi, kalau di SLB itu kakak pernah dapat kabar karena kakak sering berkomunikasi juga dengan guru-guru di SLB. Ada siswa SLB itu yang sangat luar biasa membuat kaligrafi secara ini dan sebagainya. Dan ada juga yang memiliki kemampuan bisa menghafal dan sebagainya. Artinya sangat luar biasa yang dimiliki warga-warga di sini. Sebenarnya kita juga tugas kita itu adalah mendorong, merangkul kalau bisa bersama-sama bagaimana mereka ini bisa berkarya, berbuat untuk orang lain. Oke, tadi kan kakak bilang bahwasanya banyak warga yang menganggap teman-teman dari penyandang disabilitas ini adalah aib. Nah, adakah semacam planning atau rencana yang kakak ingin mengedukasikan kepada masyarakat yang menganggap aib disabilitas, maksudnya mengubah persepsi mereka lah? Adakah planning seperti itu? Ada. Jadi kita juga cukup menyesali atau cukup prihatin dalam beberapa waktu yang lalu juga terjadi sebuah tindakan yang tidak terpuji terhadap kaum disabilitas, anak disabilitas. Ya. Ada beberapa waktu yang lalu sempat ada salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangga. Itu cukup kita sesali dan kita mengecam tindakan itu. Dan baru-baru kemarin di salah satu kecamatan di Mumbai itu ada salah satu anak disabilitas yang sampai meninggal dunia gara-gara mendapat kekerasan dari orang tuanya sendiri. Nah, belajar dari peristiwa-peristiwa itu, kita tambah semangat terus untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa disabilitas ini bukan aib, satu. Yang kedua, terkait keberadaan disabilitas ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Mari kita sama-sama kita dukung mereka, kita jaga mereka, kita lindungi mereka, supaya mereka itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sebuah tindakan-tindakan kekerasan. Yang kedua, supaya mereka itu bisa menggapai cita-citanya, berkarya selayaknya seperti orang-orang umum pada umumnya. Jadi untuk kedepannya apa harapan kakak terhadap teman-teman disabilitas? Harapan kakak kepada teman-teman penyandang disabilitas, jangan pernah patah semangat, karena
yakinlah di tengah kekurangan yang dimiliki itu pasti ada kelebihan yang Allah selipkan atau Tuhan selipkan di kalian satu persatu. Kami sebagai orang yang cukup peduli terhadap disabilitas tidak akan pernah berhenti untuk berjuang bersama-sama dalam hal menghadirkan hak-hak disabilitas yang telah diatur oleh negara. Harapannya ke masyarakat yang menganggap bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sebagai aib apa? Harapan kepada masyarakat, ada sebagian masyarakat Musi Banyuasin pada khususnya yang masih menganggap disabilitas ini aib. Mari bersadar diri lah, sadar diri atau kembali kepada jalan yang benar. Tidak boleh menganggap disabilitas ini aib, tapi disabilitas ini adalah sebuah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan. Kalau itu seorang anak, ini adalah sebuah anugerah yang dititipkan Tuhan kepada orang tuanya. Karena kenapa? Sebuah keistimewaan seorang orang tua bisa merawat anak disabilitas itu dengan total kasih sayang seorang tua. Itu sebuah keistimewaan. Mungkin kalau bisa dikonversikan kepada pahala, mungkin pahalanya double. Kalau dibandingkan dengan orang tua yang mendidik anak yang orang tua yang mendidik anak yang normal dengan orang tua yang mendidik anak yang disabilitas, mungkin pahalanya lebih besar yang orang tua yang mendidik anak dalam kondisi disabilitas. Jadi maksud saya, harapan saya kepada masyarakat, mari kita sama-sama kita melindungi, merangkul warga-warga disabilitas. Kalaupun emang itu memberatkan oleh masyarakat atau orang tuanya mengurus anak yang berstatus disabilitas, silakan berkomunikasi kepada pemerintah Mubah. Insya Allah pemerintah Mubah akan membantu. Kalaupun emang tidak mampu dalam hal merawat anak disabilitas itu. Oke, komitmen dari kakak sekaligus mewakili pemerintah juga terhadap teman-teman penyandang disabilitas apa? Komitmen untuk kedepannya? Komitmen kedepannya itu harus tetap progres, angkanya peningkatan hak-hak disabilitas itu meningkat. Itu harapan kita supaya angka hak-hak disabilitas itu terjadi penaikan. Ketika disurvei secara ilmiah maupun secara implementasinya, bahwasanya memang ada sebuah peningkatan besar terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Sebagai seorang pemuda, aktivis di bidang sosial juga, pesan dan harapan Kakak untuk generasi saat ini apa Kak? Ya sebenarnya kalau kakak boleh berpesan untuk kawan-kawan atau adik-adik yang masih berproses di organisasi kemahasiswaan dan rekan-rekan yang aktif juga di organisasi kepemudaan, hari ini harus publik atau harus masyarakat itu mengharapkan betul bagaimana kerja nyata dari kawan-kawan organisasi itu terkait perjuangan-perjuangan sosial ini, sosial dan kemanusiaan ini. Ya gagasan dan ruang-ruang debat diskusi itu tetap harus dilakukan, karena itu sudah menjadi ciri khas aktivis-aktivis mahasiswa, tetapi harus dibarengi dengan kerja nyata juga, kerja action yang harus dilakukan oleh kawan-kawan organisasi, baik itu organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi kepemudaan. Karena masih banyak betul persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan ini yang membutuhkan atau mengharapkan kehadiran kita untuk mengurai persoalan ini atau mengentasi persoalan sosial dan kemanusiaan yang ada di wilayah kita masing-masing. Oke, itu tadi sharing session sama Kak Chandra. Banyak hal yang sebenarnya yang kita petik pada malam hari ini. Banyak ilmu yang kita petik, khususnya kepedulian sosial terhadap teman-teman yang mungkin dianggap tidak setara dengan kita. Pada dasarnya seperti yang dikatakan Kak Chan tadi, setiap yang memiliki kekurangan pasti memiliki kelebihan.
Dan juga pesannya untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk kuliah dan berjuang di dalam organisasi, untuk apalagi memiliki kepentingan untuk kemaslahatan rakyat, teruslah berjuang dan berproses sesuai apa yang kita ambil dari pesan-pesan Kak Chan dan pengalaman-pengalamannya. Dan mungkin dilanjutkan nanti kita bisa sharing lagi Kak mengenai mungkin progres teman-teman, atau mungkin kita nanti bisa berbicara langsung dengan teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang di Oku Raya, karena ini Perpaprov. Mungkin kita bisa ngobrol langsung nanti, tolong dikomunikasikan, karena kita juga pengen berdiskusi secara langsung dengan mereka. Oke, mungkin podcast kali ini sangat-sangat panjang, tapi di sana banyak sekali ilmu dan nilai-nilai yang bisa kita ambil. Saya Rasmila. Inilah mengenal lebih dekat bersama staf khusus Bupati Musi Banyuasin, Kakanda Chandra Wijaya, bidang sosial pemberdayaan disabilitas. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini. Saya Rasmila dan Kak Chandra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rasmila.